Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian, adik-adik, atau siapapun yang menonton video saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat TTS atau teka-teki silang dengan menggunakan puzzle maker. Beberapa waktu lalu, saya menggunakan TTS ini untuk kegiatan penilaian pengetahuan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini materi pembelajaran seni budaya ya, khususnya seni rupa untuk kelas 7. Nah, jadi nanti hasil yang saya buat adalah seperti ini. Ini saya menggunakan Photoshop ya. Tapi nanti kita akan mencoba menggunakan PowerPoint saja yang lebih simpel. Nah, mengapa saya menggunakan TTS ini untuk kegiatan penilaian? Karena TTS ini bagi saya ini dapat menstimulus peserta didik untuk bisa mencari dan menyelesaikan semua soal yang sudah kita berikan. Nah, karena setiap soal ini kan saling terkait satu dengan yang lainnya ya. Harus terisi semua supaya semua soal ini bisa selesai. Nah, ini kan akan mengajak peserta didik untuk belajar secara mandiri, mencari apa jawabannya yang benar. Dan melalui TTS ini tidak hanya mengerjakan soal, tetapi bisa menjadi sarana atau media bermain juga untuk mereka, sarana game seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum menggunakan Puzzle Maker atau sebelum membuka webnya Puzzle Maker, maka Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang ingin membuat TTS perlu menyiapkan dulu soal TTS-nya. Nah, ini sudah saya siapkan dalam bentuk Word seperti ini. Di sini ada 7 soal yang akan saya gunakan untuk membuat TTS tadi. Kemudian untuk format penulisannya, perlu diingat bahwa di dalam Puzzle Maker itu format penulisannya adalah yang pertama itu jawabannya dulu. Setelah jawaban, baru soalnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya adalah, misalnya saya membuat soal, buku gambar termasuk ke dalam titik-titik gambar. Jawabannya adalah media. Maka, media ini saya letakkan di depan, jawabannya dulu, spasi, nah setelah itu baru soalnya. Begitu pula yang bawahnya juga sama. Ini jawabannya dulu, lalu spasi, baru soalnya. Nah, seperti itu. Setelah siap untuk soal-soal yang ingin dibuat TTS, lalu kita langsung membuka bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, atau aplikasi-aplikasi internet lainnya lah untuk browsing. Lalu kita klik saja Puzzle Maker. Nah, cari di Google Puzzle Maker. Oke, langsung kita buka yang ini saja, yang paling atas ini ya, Discovery Education Puzzle Maker, Online Puzzle Maker. Nah, di dalam Puzzle Maker ini menyediakan banyak pilihan untuk bisa kita gunakan. Ada mencari kata di antara kata-kata yang acak, nih contohnya seperti ini. Atau criss-cross puzzle seperti yang saya gunakan. Atau pilihan-pilihan lainnya yang bisa Bapak Ibu atau adik-adik manfaatkan untuk membuat kuis teka-teki silang, seperti itu. Saya akan mengambil contoh menggunakan ini saja, yang kemarin juga saya gunakan ya, criss-cross puzzle. Oke, tinggal diisi aja ini. Untuk step yang pertama, tinggal diisi judul dari puzzle-nya. Saya ngambil judul ini, menggambar. Nah, ini sudah ada. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Atau judul-judul lain yang akan Bapak Ibu atau adik-adik gunakan. Lalu, step yang kedua di sini tinggal memasukkan soal dan jawaban seperti format yang sudah kita siapkan tadi ya. Jadi jawaban di depan, lalu soal mengikuti di belakangnya. Nah, ini langsung kita copy paste saja. Klik kanan, copy, lalu kita pastekan saja ke sini. Nah, ini ada. Nah, sudah, maka kita langsung ke sini, create my puzzle. Nanti dia secara otomatis akan membuat kolom untuk soal-soal kita.
Jadi kita tidak perlu membuat kolom sendiri, mengira-ngira sendiri, tidak usah. Dengan puzzle maker ini, maka akan secara otomatis tersusun seperti ini, dan juga nomor-nomor dari soalnya juga akan tersusun secara otomatis. Nah, apabila kita ingin mendownload filenya, maka kita tinggal klik saja print puzzle. Print puzzle, lalu nanti dia akan tersimpan dalam bentuk PDF, bentuknya seperti ini ya. Ini kolomnya, ini pertanyaannya seperti ini, lalu kita simpan saja. Nah, misalnya di desktop, lalu dikasih nama aja soal TTS menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, simpan. Oke, lalu dia nanti akan otomatis tersimpan di desktop atau di tempat yang kita kehendaki lah. Seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini saja sebetulnya sudah cukup untuk kita gunakan di dalam pembelajaran di kelas atau kita share ke anak didik kita ataupun ke teman-teman kita untuk bisa mengerjakan TTS ini. Nah, lalu apabila kita ingin memunculkan jawaban, ini kan di sini nggak ada jawabannya nih, baru hanya soalnya saja. Nah, hanya soal, kemudian kolom kosong. Apabila ingin membuat kunci jawaban untuk kita sendiri, tinggal ini diklik show answer. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu kita print lagi puzzle-nya. Nah, nanti akan berbeda, bentuknya seperti ini. Ya, kalau tadi kolom kosong, ini seperti ini. Oke, kita simpan sama yang tadi. Nah, ini soal TTS. Kita tinggal ganti saja kunci jawaban TTS. Nah, kunci jawaban TTS menggambar flora, fauna, dan alam benda, simpan. Maka nanti akan ada jawabannya untuk pegangan kita, untuk kunci jawaban kita, untuk bahan koreksi apakah sudah betul atau belum. Oke, di dalam puzzle maker ini tidak bisa di-save ya, jadi ini istilahnya apa ya, sekali pakai, seperti itu. Jadi apabila akan mengedit lagi itu nggak bisa, maka perlu dibuat ke dalam bentuk Word dulu supaya bisa tersimpan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, ini kalau kita sudah selesai, kita silang, maka akan hilang, nggak bisa kesimpan. Nah, itu salah satu kelemahannya sih, karena ini tidak menggunakan akun apa-apa, kita tinggal pakai aja, jadi kelemahannya mungkin di situ. Tapi kelebihannya tentu saja ini lebih praktis, kita tidak perlu membuat kolom-kolom lagi, tidak perlu mengatur secara sendiri, melainkan sudah dibuatkan secara otomatis. Oke, seperti itu. Lalu, apabila kita ingin mengkreasi mengenai kolom dan juga ini kalau contohnya ini saya buatnya, nah ini saya buatnya itu di Photoshop. Sehingga saya copy kolomnya aja, dan juga saya copy jawabannya saja, lalu saya buat desainnya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan saya. Nah, sekarang kita akan coba membuat bagaimana kalau misalnya di PowerPoint ya. Nah, kalau saya nggak pengen desain yang standar, saya pengen membuat desain sendiri. Oke, perlu diingat di hide answer dulu supaya kolomnya nanti yang di copy tidak muncul jawabannya. Lalu tinggal di copy puzzle. Nah, sudah ada tulisan seperti itu tadi, puzzle copy. Kita tinggal ke sini, lalu kita paste. Oke, nah kalau sudah dipaste nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Lalu kita tinggal copy saja untuk soal-soalnya. Untuk soal-soalnya kita copy saja, ini biasa sih. Salin, lalu kita masukkan ke sini. Nah, tinggal ini kalau misalnya pengen pakai bahasa Indonesia ya tinggal diganti saja, menyamping. Ya.
kemudian ini menurun. Nah, ini tinggal kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita lah. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau ditambah gambar-gambar, tinggal disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya backgroundnya mau diganti, pengen pakai seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, itu bebas sesuai dengan keinginan kita. Atau mau, gambar polosan aja juga bisa. Nah, oke. Jadi membuatnya seperti itu, bebas. Apa yang kita bisa, kita maksimalkan di sana, bisa menggunakan PowerPoint, atau bisa juga menggunakan Photoshop. Nanti Photoshop, ini contohnya seperti ini, kalau punya saya. Atau juga bisa menggunakan yang lain. Nah, ini kalau format backgroundnya disamakan dengan apa yang sudah saya buat, berarti ini picture, file, lalu kita tinggal cari saja di tempat yang sudah kita simpan gambarnya ya. Kumpulan soal 12.7 seni rupa TTS. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, jadilah nanti TTS-nya seperti ini, lalu bisa di-share ke peserta didik atau teman kita ya, untuk mereka bisa mengerjakan. Nah, tapi ini kan bentuknya PowerPoint. Gimana kalau misalnya mau dijadikan gambar? Kalau mau dijadikan gambar, berarti ini perlu di screenshot. Kalau misalnya istilah di dalam Android itu ya, di screenshot. Atau kalau di laptop itu ada opsi namanya print screen. Itu ada di tombol keyboard biasanya. Tinggal kita slideshow aja, biar kelihatan gede, lalu tekan tombol print screen. Kalau di laptop saya ini PRT-SC, SYSRQ tulisannya gitu. PRT-SC, SYSRQ. Lalu kita klik saja, itu tekan itu, lalu kita paste saja. Paste nanti akan jadi seperti ini. Lalu kita klik kanan, save as picture, lalu kita simpan di mana? Nah, misalnya di desktop lagi. TTS menggambar flora, fauna, alam, benda. Ini formatnya kan PowerPoint, maka kita kasih PowerPoint gitu aja. Nah, nanti setelah itu akan jadi gambar seperti ini. Nah, tinggal kita bagikan aja deh ke peserta didik atau teman-teman kita untuk TTS-nya bisa dikerjakan. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sedikit bagaimana tutorial membuat teka-teki silang dengan menggunakan puzzle maker. Nah, nantinya TTS ini bisa digunakan baik untuk kuis, baik untuk penilaian, atau kegiatan-kegiatan lain di dalam pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Ya, itu saja saya akhiri sekian dan kiranya ini sedikit bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.